Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik, Nur Iswan Channel, semua salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika politik semakin menarik, ya. Terlihat menurut banyak pendapat orang bahwa meskipun Ganjar popularitasnya selalu teratas, tetapi dukungan partainya itu masih belum jelas. Jadi wajar banyak yang berasumsi Ganjar ini makin menipis peluangnya diusung oleh PDIP. Karena PDIP itu dengan Ganjar atau tanpa mencapreskan Ganjar, maka PDIP itu tetap sepertinya akan potensial menjuarai pemilu 2024 mendatang. Nah, itu kondisi Ganjar tuh. Jadi masih galau tuh dukungan terhadap Ganjar. Bahkan belakangan relawannya juga ada yang membubarkan diri. Sementara posisi Prabowo Subianto itu kemudian karena juga di-endorse oleh Pak Jokowi dan relawan Ganjar udah ada yang mulai berpihak kepada Pak Prabowo. Terakhir Pak Prabowo juga mengunjungi Hovifah Indar Parawansa di Jawa Timur dan agak nampak Pak Prabowo sedang mensolidkan kekuatannya kembali. Jadi instrumen pemerintahan memberikan endorsement kepada Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo sendiri bergerak untuk mensolidkan dukungan meskipun ia sudah menggandeng PKB, tetapi cawapresnya ini masih bingung ditentukan gitu. Kalau misalkan bersama Puan, apakah PDIP dan Ibu Megawatinya mau? Kalaupun jadi dengan Puan, PKB apakah masih mau tetap bersama Pak Prabowo? Karena PKB ingin tetap cawapresnya itu Caimin, karena Caimin juga berkepentingan memperluas dan memperbesar dukungan Partai Kebangkitan Bangsa di parlemen. Kalau ia tidak mendapatkan kursi cawapres bersama Pak Prabowo, apa gunanya mendukung Pak Prabowo? Sementara Pak Prabowo Subianto sendiri dengan bertemunya Pak Hovifah Indar Parawansa sepertinya juga mulai membangun komunikasi dan ingin menjadikannya sebagai cawapres. Jadi semua masih cair. Nah, terkait dengan Pak Prabowo sendiri, ya, di tayangan yang lain saya menyampaikan bahwa ia telah kehilangan salah satu pendukung dan penyokong utamanya, yaitu Pak Amin Rais. Karena di dua pemilu terakhir 2014 dan 2019 Pak Amin Rais bersama dengan Partai Amanat Nasional itu melabuhkan dukungannya dalam dua pilpres terakhir. Di 2014 ketika Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan di 2019 ketika Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pak Amin Rais menjadi salah satu tokoh dan aktor utama yang mendukung Prabowo Subianto. Tetapi untuk Pilpres 2024, Pak Amin Rais sudah menyatakan sikap berpisah jalan, meninggalkan Prabowo Subianto dan memilih Anies Rashid Baswedan sebagai capresnya. Nah, kebetulan Pak Amin Rais juga sudah punya political vehicle yang baru, yaitu Partai Umat. Karena nah, pengaruh ini juga orang mengatakan ya Pak Amin sudah sepuh, jaringan politiknya mungkin juga sudah mulai lemah. Tetapi kalau Nur Iswan Channel melihatnya, ia masih tetap salah satu tokoh politik yang punya pengaruh. Apalagi di Partai Umat ini ia tandem dengan mantan tokohnya Partai Bulan Bintang, yaitu MS Kaban, yang juga punya jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia. Nah, menjadi kejutan ketika Pak Amin Rais itu meninggalkan Pak Prabowo, karena salah satu alasannya itu ya karena 3 bulan terakhir komunikasi antara Pak Amin Rais dengan Pak Prabowo ini macet. Ya mungkin Pak Prabowo melihat sosok Pak Amin Rais itu sudah dalam tanda petik pantas untuk ditinggalkan.
karena mungkin tidak punya kekuatan politik seperti dulu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Pak Prabowo melihat kekuatan partai Pak Amin dengan Partai Umat itu kalau ia dekat itu melukai perasaan teman-teman di PAN, karena keintiman dengan Pak Amin mungkin akan membesarkan Partai Umat. Gitu, Pak Prabowo berhitungnya gitu. Yang ketiga, ya Pak Amin itu sering menjadi pengkritik paling keras dari berbagai kebijakan Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo adalah anggota kabinetnya Presiden Jokowi, dan berkali-kali Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo Subianto sebagai capres dari Partai Gerindra yang punya potensi kuat. Bahkan di HUT-nya kemarin Pak Jokowi terang-terang mengatakan bahwa Gerindra itu punya potensi untuk menang dan teratas. Nah, itu statement itu tidak mungkin diberikan oleh Pak Jokowi kepada figur bernama Anies Rashid Baswedan. Itu pasti akan ramai. Kalau nggak percaya, coba aja Pak Jokowi misalkan mengatakan ya secara normatif bahwa Mas Anies adalah salah satu tokoh potensial yang bisa memiliki harapan di masa mendatang. Misalkan ngomong gitu aja, wah itu pasti orang menganggap itu restu atau dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Nah, kembali ke Pak Prabowo. Jadi kenapa di beberapa survei Pak Prabowo akhirnya punya kecenderungan tren yang menurun? Karena memang pertama, salah satunya ketika ia bergabung menjadi anggota kabinet Pak Jokowi. Padahal di 2014 dan 2019 itu adalah oposisi atau lawan terkuat dari Pak Jokowi itu ya Pak Prabowo Subianto. Dan banyak juga yang menganggap bahwa sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu menang gitu kan. Tapi itu kan tidak bisa menjadi rujukan karena keputusan resmi dari KPU penghitungan suaranya, faktanya Pak Jokowi itu juara di 2014 dan 2019 mengalahkan lawan yang sama yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, Pak Prabowo Subianto juga kenapa akhirnya mau bergabung ya dengan alasan supaya bangsa ini tidak terpolarisasi secara terus-menerus. Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ia diundang, diajak membangun persatuan Indonesia dengan masuknya dia ke sana. Itu sudut pandang persatuan dan terpolarisasi tidak sepenuhnya salah. Tetapi sudut pandang yang lain dari para pendukung setianya ya itu menganggap Pak Prabowo itu dalam tanda petik berkhianat terhadap mereka. Mereka ini mengeluarkan tenaga, bahkan materi, waktu, mendukung penuh Pak Prabowo Subianto untuk mengalahkan Pak Jokowi. Dalam pandangan mereka, ketika orang yang didukungnya malah bersalaman dan bekerja sama dengan lawannya, itu melukai perasaan mereka, gitu. Nah, itulah suasana kebatinan dari sudut pandang para pendukung setia Pak Prabowo yang merasa terlukai hatinya oleh langkah Pak Prabowo bergabung di kabinet Pak Jokowi, gitu. Nah, perasaan ini kemudian terus-menerus menggumpal dan akhirnya menjadi pilihan politik mereka yang tidak mau lagi memilih Pak Prabowo maupun memilih Partai Gerindra karena kekecewaan secara politik tadi. Mereka ini menginginkan bahwa Pak Prabowo lebih baik menjadi simbol oposisi kembali dan bertarung di 2024 mendatang. Jadi belah nih suaranya. Jadi memahami kenapa tren popularitas dan elektabilitas Pak Prabowo itu ada kecenderungan menurun karena protes
voter, protest people yang merasa itu tadi, merasa dikhianati, merasa pengorbanannya sia-sia, merasa dan punya harapan kenapa Pak Prabowo tidak menjadi oposisi saja gitu terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Kenapa mau untuk malah mendukung, bahkan akhir-akhir ini Pak Prabowo dianggap oleh mereka terlalu sering memuji ya Presiden Jokowi. Nah, perasaan-perasaan seperti ini, kecewaan para pemilih seperti itu nanti akan diteruskan menjadi keputusan pilihan politik mereka. Nah, melalui survei itu tergambar jelas tren dukungan kepada Pak Prabowo dan Gerindra itu mulai mengalami penurunan gitu. Nah, argumentasinya bahwa putusan Prabowo bergabung dengan Jokowi yaitu untuk persatuan Indonesia oleh kalangan yang protes ini tidak dipercaya gitu. Mereka tidak mempercayai alasan itu gitu. Mereka melihatnya ini hanya alasan ingin berkuasa, alasan pragmatisme politik ya. Pak Prabowo sendiri apalagi yang dipilih adalah memang portofolio yang cocok dengan rekam jejak pengalaman Pak Prabowo yaitu Menteri Pertahanan. Nah, mereka melihatnya Menteri Pertahanan diambil itu karena memang anggaran di Kementerian Pertahanan itu besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua ya karena dilindungi dalam tanda petik oleh undang-undang kerahasiaan negara, maka belanja ya alutista maupun investasi di sini ini cenderung pengawasannya minimalis. Ya kalau itu memang masa belanja persenjataan itu di tender itu bisa dipahami, tapi anggaran ini ketika tidak diawasi dengan cermat, dengan benar, ya bisa punya potensi terjadi maladministrasi sampai ke tingkat korupsi. Nah, itu kekhawatiran dari para pendukung Jokowi di masa lalu. Jadi, nah, kenapa Pak Prabowo sendiri di-endorse habis-habisan oleh Pak Jokowi? Ya, desain dulu itu memang hanya ada Ganjar melawan Prabowo gitu. Tapi skenario ini berantakan semua dengan di-endorse-nya Mas Anies Rashid Baswedan, salah satunya oleh Nasdem yang merupakan bagian dari pemerintah. Nah, pilihan Pak Jokowi adalah meng-endorse Ganjar maupun Prabowo. Ya, lamat-lamat beliau juga terlihat meng-endorse Erlangga, meng-endorse Sandiaga Uno, meng-endorse Ridwan Kamil. Jadi sosok-sosok yang dianggap tidak mengancam atau tidak diposisikan sebagai oposisinya dari Pak Jokowi. Nah, Anies Rashid Baswedan ini dianggap sebagai simbol perlawanan dari kubu non-koalisi pemerintah dan sudah mendapat dukungan secara resmi dari dua partai oposisinya Jokowi yaitu PKS dan Demokrat nih. Gitu. Ditambah Nasdem, sekarang tambah Partai Umat. Jadi menjadi kontras gitu. Kenapa Pak Prabowo itu di-endorse terus-menerus? Pasti skenarionya adalah membelah dukungan dari para pemilih Anies Rashid Baswedan yang sebagian diantaranya ini adalah mirip dengan dukungan terhadap figur Prabowo di 2014 dan 2019 kemarin. Jadi untuk jagain suaranya Prabowo nih, maka Prabowo-nya itu diperkuat tuh, di-endorse secara kuat oleh Pak Jokowi dan rezim. Ini pandangan-pandangan publik itu seperti itu. Jadi jangan sampai kalau Prabowo-nya lemah, maka suara Pak Prabowo ini kecenderungannya akan berpindah besar-besaran ke Anies Rashid Baswedan. Tapi kalau Prabowo-nya kuat, suaranya ini bisa ditahan untuk tetap mendukung ke Prabowo. Kalau tidak terjadi perpindahan ke Anies, maka Aniesnya kan tidak terlalu kuat karena suaranya ditahan oleh Pak Prabowo gitu. Nah,
itu sepertinya skenario yang menurut banyak pihak dilakukan. Nah, di luar Pak Prabowo, kenapa juga Pak Jokowi terlihat seperti mengendorse Sandiaga Uno, membiarkan dan mengizinkan Sandiaga Uno berkeliling ke seluruh Nusantara, mengendorse Erick Thohir, mengendorse Ridwan Kamil, karena figur ya Ridwan Kamil, kemudian Erick Thohir, dan Sandiaga Uno itu juga mampu menahan dan menandingi popularitas figur seperti Anies Rashid Baswedan gitu. Tapi skenario ini agak kurang berhasil. Skenario Prabowo, skenario gol 3 pilar Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil ini sepertinya juga tidak akan mampu membendung migrasi simpati dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Ya pesonanya sudah terlalu kuat, momentumnya sudah diperoleh, dukungan dari 3 partai juga sudah diperoleh, gelombang dukungan dari masyarakat luas dan relawan itu terus mengalir kepada Anies Rashid Baswedan. Karena Anies Rashid Baswedan dianggap sebagai simbol harapan, ya, simbol perubahan, gitu. Nah, itu nanti akan dibahas tersendiri tentang kenapa gelombang dukungan Anies Rashid Baswedan ini semakin membesar gitu. Nah, kembali ke soal Pak Prabowo, kira-kira seperti itu analisanya, dan Pak Prabowo ini memilih bersandar kepada Pak Jokowi, kepada dukungan Pak Jokowi gitu, dari sisi struktur kekuasaan gitu. Dia merasa tidak mungkin juga misalkan menjauh dari Pak Jokowi. Tapi seberapa benar pertimbangan putusannya Pak Prabowo, kita lihat dari respon para pemilih. Faktanya respon para pemilih itu melihat Pak Prabowo itu trennya itu semakin menurun, walaupun ada beberapa survei, lembaga survei itu yang menempatkan hasil surveinya itu bukan menempatkan, tapi hasil dari surveinya itu teratas gitu Pak Prabowo ya. Tapi dari lembaga-lembaga yang jauh lebih objektif itu memang Pak Prabowo itu beberapa kali disurvei itu sudah di urutan ketiga di bawah Ganjar dan Anies Rashid Baswedan ya. Walaupun beberapa survei terakhir Pak Prabowo kembali ke nomor 2 setelah Ganjar dan di atas Anies Rashid Baswedan. Tapi Pak Prabowo ini memang mengalami dilema antara bersetia kepada para pendukung yang dulu oposisi terhadap Jokowi, atau kemudian bersetia kepada Jokowi sendiri. Nah, publik melihat sekarang itu ia lebih memilih terus berdekatan dengan Pak Jokowi dan mengharapkan dukungan dari Pak Jokowi beserta instrumen seluruh pendukung dan mungkin juga instrumen kekuasaannya Pak Jokowi. Itu pilihan politik Pak Prabowo. Nanti ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa 2024 itu adalah referendum kepemimpinan nasional. Apakah langkah Pak Prabowo itu diapresiasi oleh pemilih, ya kan? Yang berdasarkan survei terlihat menurun terus, tren popularitas dan elektabilitasnya, terutama elektabilitas, kalau populernya sih populer, atau publik pemilih itu cenderung mendukung Mas Anies ya, sebagai bentuk ketidaksukaan atau protes atau ketidaksetujuan atas seluruh program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang beberapa diantaranya oleh publik dikritik. Kira-kira demikian Pak kawan baik semua, Nur Ikhwan Channel mudah-mudahan memberikan pemahaman kita terhadap Pak Prabowo yang cenderung memilih mesra dengan Pak Jokowi ketimbang dengan Pak Amin Rais misalkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Ikhwan Channel. Terima kasih.